Shalom. Selamat siang semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 2 PAK akan mempresentasikan topik kami yaitu pembenaran. Saya Celia Aprilia Sidabalo. Saya Elbis Kombong. Saya Angel. Nah, selamat menyaksikan. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian dari perjanjian lama akan kebenaran itu adalah dari kata hitsdik yang artinya menjadikan benar atau berbalik kepada kebenaran, yaitu dapat diambil dari kitab Daniel 12 ayat 3. Dan di perjanjian baru diambil dari kata dikayo yang artinya menyatakan atau mendeklarasikan seseorang sebagai benar. Terdapat dalam Lukas 18 ayat 14. Nah, apa pengertian dari pembenaran itu? Pembenaran dapat didefinisikan sebagai tindakan anugerah dan yudisial Allah yang dengannya dia dinyatakan orang-orang berdosa yang percaya sebagai benar berdasarkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka, yaitu orang berdosa, yaitu mengampuni semua dosa-dosa manusia, mengadopsi manusia sebagai anak-anaknya, dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Nah, kata kuncinya ini adalah anugerah dan yudisial. Apa sih anugerah dan yudisial ini? Anugerah itu adalah kasih karunia, yang dimana Tuhan memberikan pembenaran atas kita karena kita adalah orang yang telah berdosa, dan yudisial itu adalah hukum Allah. Itu adalah ketetapan yang telah Allah berikan kepada manusia. Nah, mengapa pembenaran itu ada? Manusia telah jatuh dalam dosa sehingga tidak ada aspek apapun dalam diri manusia yang benar, sehingga manusia memerlukan pribadi yang tidak berdosa untuk dapat membenarkan manusia berdosa. Nah, di sini kan kita sebagai manusia telah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Allah memberikan pembenaran kepada kita untuk kita bisa dibenarkan oleh Ia, dan dimana kita bisa dibenarkan oleh juru selamat, yang dimana Tuhan itu otomatis lebih besar daripada manusia itu, yaitu kita sebagai manusia berdosa. Nah, John Calvin mengatakan karena oleh iman kita menggenggam kebenaran Kristus yang adalah satu-satunya pendamaian kita dengan Allah, mereka yang telah ditebusnya dibenarkannya, mereka yang dibenarkannya dikuduskannya. Nah, menurut hukumnya dikatakan dasar bagi pembenaran adalah karya pendamaian Yesus Kristus. Selanjutnya adalah pembenaran di dalam pengakuan iman reform. Jadi sebenarnya ada 3 pengakuan, pembenaran dalam pengakuan iman reform. Yang pertama itu Heidelberg sama pengakuan iman Belanda. Tapi di sini kita menggunakan pengakuan Westminster itu 1647. Jadi dikatakan di sini bahwa mereka yang dipanggil Allah secara efektif juga secara bebas dibenarkan oleh Allah, bukan dengan menanamkan kebenaran di dalam diri mereka, tetapi dengan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyatakan dan menerima pribadi mereka sebagai benar. Kan ini hubungannya secara efektif, dipanggil Allah secara efektif. Jadi ini berhubungan dengan lahir baru, di mana ketika kita dilahir barukan, otomatis kita juga dibenarkan. Kemudian bukan dengan menanamkan kebenaran. Artinya bukan menanamkan kebenaran di sini adalah ketika kita berdosa, misalnya kita berdosa, terus ditanamkan pembenaran. Artinya misalnya dosa, pembenaran, ada 2 kan? Tapi tidak. Artinya dosa ini diampuni, jadi bersih dosa ini. Nah, ketika dosa ini sudah bersih, berarti kita sudah dibenarkan. Kemudian hal ini tidak dikarenakan sesuatu yang terdapat di dalam diri mereka atau yang dikerjakan oleh mereka, tetapi semata-mata dikarenakan Kristus. Berarti bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Kristus dengan memberlakukan atau mengimputasikan ketaatan dan pemuasan Kristus atas mereka. Artinya ketaatan Kristus itu diperhitungkan juga kepada kita meskipun memang ada perbedaan. Nah, sehingga mereka menerima dan bergantung padanya dan kebenarannya dengan iman, di mana iman ini sendiri juga bukan milik mereka sendiri, melainkan adalah anugerah dari Allah. Jadi iman ini bukan timbul dari hati manusia, bukan timbul karena kehendak manusia, tetapi karena anugerah Allah. Kita bisa beriman karena anugerah Allah. Yang kedua, lanjutannya ya. Jadi iman yang menerima dan bersandar pada Kristus dan kebenarannya adalah satu-satunya instrumen pembenaran. Artinya satu-satunya instrumen pembenaran adalah bahwa hanya karena iman kita bisa dibenarkan. Nah, tetapi iman bukan satu-satunya yang ada dalam diri yang dibenarkan, tetapi selalu didampingi oleh semua anugerah-anugerah yang menyelamatkan. Dan iman ini bukanlah iman yang mati, melainkan iman yang berkarya di dalam kasih. Artinya yang semua
anugerah-anugerah yang menyelamatkan, artinya bukan hanya iman, bukan hanya pembenaran, tetapi juga union with God, konversi, pertobatan, itu semuanya langsung sekaligus, bukan hanya ini. Dan iman kita tuh bukan iman yang mati, tetapi iman yang berakar dalam Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Nah, Allah terus mengampuni dosa-dosa mereka yang telah dibenarkan. Dan walaupun mereka tidak akan pernah dapat terjatuh dari keadaan pembenaran, namun dikarenakan dosa-dosa mereka dapat jatuh ke dalam ketidaksenangan Bapa sampai mereka merendahkan diri, mengakui dosa-dosa mereka, memohon pengampunan dan memperbaharui iman mereka dan bertobat. Artinya, ketika kita dibenarkan, kita nggak bisa lepas dari pembenaran itu. Pembenaran itu nggak bisa hilang, meskipun kita bisa jatuh kembali berbuat dosa, tetapi pembenaran itu nggak akan hilang. Inilah gunanya nanti pengudusan untuk memperbaharui kita setiap harinya, bagaimana kita diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ingat ya, pembenaran itu cuma sekali dan nggak bisa hilang. Kemudian di sini ada konsep pembenaran. Kita masuk ke dalam konsep pembenaran. Yang pertama, adanya pengakuan atas realitas dari murka Allah. Nah, Tuhan memberikan murka kepada manusia karena manusia adalah telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita tidak bisa membuat murka Allah itu surut. Nah, maksudnya itu surut itu adalah berkurang. Kita tidak bisa mengurangi murka Allah ini atas dosa yang telah kita perbuat. Kita menyadari kita perlu pembenaran akibat murka Allah. Nah, karena kita sudah menyadari bahwa kita perlu pembenaran dari Allah, makanya ada pengakuan atas realitas dari murka Allah. Yang kedua, tindakan deklaratif atau yudisial dari Allah dan bukan merupakan suatu proses. Nah, tindakan deklaratif atau yudisial ini adalah merupakan hukum, ketetapan yang tadi LB udah bilang, hanya sekali terjadi dan ini sudah merupakan ketetapan yang Allah. Tidak semata-mata manusia yang meraih pembenaran itu, namun karena kasih anugerah Allah dan hukum Allah deklaratif atau yudisial, makanya pembenaran ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, konsep yang ketiga adalah diterima hanya oleh iman. Ya, pastinya sudah saya jelaskan tadi bahwa instrumen pembenaran ini hanya oleh iman dan berakar dalam kesatuan dengan Kristus. Kalau misalnya kita tidak bersatu dalam Kristus, bagaimana kita bisa dibenarkan? Otomatis konsepnya itu harus bersatu dengan Kristus. Kemudian karya substitusi Kristus bagi kita dan pengimputasian kebenaran Kristus. Nah, karya substitusi di sini artinya ada penggantian, di mana Kristus itu kan benar, dia benar, kita manusia berdosa. Nah, ketika Kristus mati di kayu salib, Kristus inilah yang menanggung murka Allah. Dia yang menggantikan kita atas murka Allah ini. Kita yang seharusnya mati, tetapi karena Kristus menggantikan kita, makanya kita nggak bakalan mati kekal gitu. Nah, disinilah artinya substitusi, berarti manusia berdosa, Kristus, berarti Kristus yang menanggung murka Allah ini. Nah, ini berhubungan dengan pengimputasian kebenaran Kristus. Kristus kan benar. Ini sama aja dengan konsep kejatuhan, di mana Adam yang jatuh, tapi dosanya Adam ini diimputasikan ke manusia, sama dengan Kristus. Kristus yang benar. Berarti kebenaran Kristus diimputasikan juga kepada kita. Dalam bahasa Yunani-nya itu logizomai, artinya pengimputasian, di mana kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita, diperhitungkan kepada kita. Oke, yang kelima, kasih karunia dan keadilan Allah dinyatakan secara bersamaan. Jadi tidak mungkin kita memisahkan kasih karunia dan keadilan Allah. Jikalau hanya kasih karunia saja, maka tidak ada penghukuman atas dosa manusia. Namun jikalau hanya keadilan saja, maka semua manusia akan binasa. Nah, di sini pembenaran menyatakan bahwa kasih karunia dan keadilan Allah ini dinyatakan secara bersamaan. Jadi kasih karunia Allah nyata pada umat pilihannya dan keadilan Allah nyata atas dosa yang telah manusia perbuat. Lalu yang keenam, memiliki implikasi eskatologis. Nah, karena kita telah dibenarkan, kita nggak mungkin pembenaran itu hilang kan. Jadi apa implikasi eskatologisnya? Maka kita akan beroleh hidup kekal, hidup yang telah Allah janjikan kepada kita, karena kita telah ditebus secara lunas melalui pembenaran yang Kristus lakukan bagi kita melalui karya penebusannya di kayu salib. Nah, lalu apa sih bedanya pembenaran dan pengudusan? Nah, seperti yang udah disinggung teman saya tadi, pembenaran perbedaan mendasarnya adalah kalau pembenaran itu dia dilakukan hanya sekali saja, terjadi sekali untuk selamanya pada saat kematian Kristus di kayu salib, karena dia telah menanggung dosa yang seharusnya kita
Kristus yang harusnya dia nggak menderita, dia menggantikan kita dengan dia menderita di kayu salib, sehingga apa yang harusnya kita tanggung telah Yesus rasakan sih. Maka dari itu pembenaran tidak akan hilang. Nah, yang kedua, kita menjalankan kebenaran Allah dengan ketaatan. Nah, setelah kita tahu kita telah ditebus, jadi apa sih respon kita? Kita harus menjalankan kebenaran Allah dengan ketaatan, dengan tunduk kepada apa yang Allah mau dalam hidup kita. Terus aplikasi apa yang kita dapat jalankan? Jadi kita tidak bergaul dengan dosa. Kita memang yang seperti saya sudah jelaskan, kita memang masih dalam natur berdosa, namun itu bukan merupakan pembelaan kita terhadap saat kita melakukan dosa. Setelah kita dibenarkan, tentu kita akan sadar kalau misal kita adalah manusia berdosa, dan kita akan mengakui dosa kita dengan penyesalan yang sungguh, dengan sikap hati yang benar, lalu kita akan berusaha untuk merubahnya. Jikalau kita sudah sadar kita dibenarkan dan kita telah beroleh keselamatan, maka kita akan merasa jijik kepada dosa yang telah kita lakukan. Dan terakhir, apa kesimpulan yang kita dapat? Maka pembenaran hanya satu kali melalui iman. Jadi pembenaran ini adalah instrumen pembenaran itu adalah iman. Tentu saja kita tidak dapat mendapatkan iman itu dengan kekuatan kita. Iman diberikan tentu saja oleh Roh Kudus. Jadi pembenaran ini memang 100% karya Allah. Lalu pendeklarasian karya Kristus sebagai pelaku pembenaran. Nah, di sini karena Kristus telah menanggung yang seharusnya kita tanggung, makanya dibilang di sini pendeklarasian Kristus sebagai pelaku pembenaran. Karena hanya Kristus yang bisa membenarkan kita. Gitu. Sekian dari kelompok kita. Apakah ada pertanyaan? Sebelum masuk dalam pertanyaan, saya mau menambahkan bahwa sebenarnya hasil dari pembenaran ini ada dua. Yang pertama itu adalah pengadopsian kita sebagai anak-anak Allah, yang kedua adalah hidup yang kekal. Makanya di sini kesimpulannya tadi ya tadi di awal ada kalau misalnya akhirnya tuh eskatologis di konsep pembenaran. Jadi jika ada yang ingin bertanya dipersilakan dan diharapkan untuk bertanya karena masih panjang. Ayo tanya. Bocor-bocor. Kalian mau lihat slide-nya lagi? Ada kurang jelas? Atau ada yang kurang jelas? Biar kita jelaskan ulang gitu. Kenapa di dalam pengakuan iman Westminster itu mengatakan bahwa pembenaran itu bukan suatu hal yang hasil dari penanaman itu, bukan kayak ditanamkan itu pembenaran. Itu maksudnya dasarnya itu apa? Kenapa mereka sampai bisa mengatakan hal seperti itu? Karena maksudnya bukan menanamkan itu artinya kita berdosa. Terus misalnya kebenaran itu ditanamkan, otomatis ada dosa, manusia tetap berdosa dan dibenarkan. Itu sebenarnya hal yang berkontradiksi, nggak bisa kayak gitu. Makanya itulah peran Kristus untuk menanggung murka-murka Allah ini, menanggung dosa kita supaya kita bisa dibenarkan. Nggak mungkin kita dibenarkan tapi dosa kita masih ada. Maksudnya dosa kita nggak dibayar lunas gitu, nggak ada konsekuensi dari dosa kita, nggak mungkin. Makanya itulah dihapuskan dosanya, diampuni dosanya sehingga kita menjadi benar, bukan ditanamkan. Terus latar belakangnya Westminster menuliskan itu apa? Sebenarnya kurang tahu ya latar belakang kenapa Westminster menuliskan ini, karena pasti ada ininya juga, ada perdebatan yang itu yang ada ya, sehingga mereka memperdebatkan ini. Dan kalau misalnya sebenarnya itu dipelajari di sejarah gereja sih kalau misalnya mau lebih tahu tentang itu, soalnya menurut sumber kami nggak ada yang membahas sejarah tentang pengakuan Westminster. Ada yang lain? Nggak ada konsen tadi. Udah tadi ada. Kok ada sih? Kita berdua siap-siap.
karena waktu masih banyak, kami mungkin menggunakan metode tanya jawab lah sama kalian. Kalau misalnya kalian nggak mau bertanya, kami lah yang tanya. Ya. Karena berhubung waktu masih banyak banget. Tolong tolong Kelvin untuk menyimpulkan bagaimana arti konsep dari substitusi pembenaran. Substitusi pembenaran. Ada tadi nomor 4. Itu dalam konsep pembenaran. Ya. Nah, nomor 4 yang ini. Aku pun yang ini nanti. Berhubung karena Kelvin belum paham, jadi saya akan menjelaskan ulang. Jadi artinya substitusi ini kan manusia itu berdosa. Nah, jadi yang sebenarnya harus menanggungkan Allah itu murka terhadap dosa kan pastinya. Jadi sebenarnya yang harus menanggung murka Allah itu kita manusia, kita yang harusnya dihukum. Tapi karena anugerah Allah, kebaikan Allah ini, jadi dia mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menggantikan kita atas murka Allah ini. Jadi Kristus ini yang menanggung murka Allah dengan cara apa? Disalibkan. Jadi kita udah nggak disalibkan, kita udah nggak kita nggak dihukum kekal. Karena kenapa? Karena Kristus sudah menanggungnya. Kristus sudah menanggung murka Allah ini. Jadi ada pertukaran loh. Kayak digantiin gitu. Iya. Kalau kau ingat yang Pak Hendra ngomong itu seperti itu. Konsepnya pertukaran. Penggantian. Oh, jadi substitusi itu pertukaran. Penggantian. Iya. Iya. Jadi substitusi. Lalu saya akan bertanya kepada Feren, apa maksud dari konsep pembenaran yang memiliki implikasi eskatologis? Kenapa konsep pembenaran ini memiliki implikasi eskatologis? Ya, karena kan ketika kita dibenarkan itu berhubungan dengan kehidupan kekal gitu loh. Jadi ketika kita dibenarkan, kita juga otomatis memiliki kehidupan yang kekal. Kenapa bisa demikian? Karena kita dibenarkan. Maksudnya kenapa dengan dibenarkan kita memiliki hidup kekal? Karena itu sepaket. Jadi Kalau kita dibenarkan, otomatis kita hidup kekal. Jadi begini, itu kayak yang dijelaskan tadi, karena substitusi itu, karena Allah yang harusnya kita tanggung, dosa kita yang harusnya kita tanggung telah ditanggung oleh Yesus, maka dosa yang kita harusnya tanggung itu kita udah dibayar lunas, kita udah ditebus secara total, kita udah diampuni. Makanya kenapa kita akan mendapatkan buahnya itu adalah hidup kekal gitu. Aku mau konfirmasi sih ya. Jadi aku yang jadi yang aku dapat kan gini kan, yang paling aku dapat itu ketika kita dibenarkan, maksudnya ketika kita dibenarkan kan, walaupun kita berdosa lagi, kita tetap benar gitu loh. Jadi maksudnya kita benar walaupun kita itu perbuatan kita, pikiran kita itu salah gitu. Jadi yang maksud aku tuh yang dibenarkan tuh apa gitu. Jadi pembenaran ini ya yang aku bilang tadi, dia nggak karena natur kita masih berdosa. Pembenaran ini bukan berarti kita tuh nggak melakukan dosa lagi karena natur kita masih dosa. Nah, kenapa walaupun kita sudah dibenarkan, kita tetap berdosa, dan itu bisa tolong ulang tadi sebentar. Yang dibenarkan intinya apa gitu? Oh, yang dibenarkan ya seluruh aspek kehidupan kita, karena seluruh dosa kita telah ditebus, tapi kita masih tercemar. Itulah gunanya penebusan. Tapi kalau pembenaran ini hanya sekali, dan itu pengimputasian tadi, makanya kita tetap akan beroleh hidup kekal walaupun kita masih bergumul dalam dosa. Tapi jika kita setelah sadar kita sudah dibenarkan, maka apa respon kita? Kita akan nggak bergaul sama dosa karena kita sadar kalau kita udah dibenarkan. Ya, karena kan kalau misalnya kita temanya sudah dibenarkan, tapi perbuatan kita masih salah kan, kayak Mungkin salah, itu hanya merasa dibenarkan tapi mungkin belum dibenarkan gitu. Jadi memang kalau yang dibenarkan udah kan, yang kalau masih yang udah dibenarkan kan masih bisa berbuat salah kan. Iya, masih bisa. Jadi ini berkaitan sama regenerasi sih. Benar. Mungkin kita hanya merasa kayak misalnya aku merasa orang pilihan, tapi sebenarnya aku nggak pilihan. Mungkin orang itu dalam apa? Dibenarkan, tapi karena
kebenaran yang Allah itu loh, yang kebenaran Allah itu diperhitungkan sama kita, dan buah-buahnya ini, maksudnya hasil-hasilnya semua ini, pengadopsian sebagai anak, terus kehidupan kekal seperti itu. Meskipun kita tetap jatuh dalam Dosa. Ya, bukan jatuh dalam dosa juga sih, masih berbuat dosa karena masih tercemar. Berarti walaupun kita sudah dibenarkan, kita masih bisa melakukan dosa. Iyalah. Kita pasti masih makan dosa, itulah gunanya pengudusan yang setiap hari. Kayak jangan sampai kayak misalnya di pengadilan yang awalnya kita bersalah kan sebenarnya kita diadili salah tapi kita dinyatakan nggak salah lagi, makanya itu namanya pembenaran, kita dinyatakan benar nggak salah lagi gitu. Kayak ibarat di pengadilan yang mau diadili karena salah tapi dinyatakan benar, nggak bersalah, bebas dari hukuman. Nah, seperti itu. Karena maksudnya hukumannya udah ditanggungin sama orang Iya. lain. Iya. Itulah. Kan kalau misalnya kayak gitu kan nggak adil. Keadilan Allah bukan keadilan kita. Jadi mungkin mau menambahkan Udah. dari pertanyaan itu. Ada lagi yang mau tanya kalian? Ya Beni. Aku mau bertanya tapi nggak mau dijawab. Pembenaran ini sama regenerasi gimana? Gini, maksudnya itu ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Enggak, maksudnya perbedaan maknanya gitu loh, regenerasi sama regenerasi. Nah, kalau pembenaran tadi, coba aku tanya sama kamu, yang tadi pembenarannya, kata kunci dari pembenaran itu apa? Kan terjadi hanya satu kali, dan itu diberikan Allah secara karena ketetapannya kan. Tapi kan kalau regenerasi itu kan lahir baru. Nah, lahir baru yang dimana manusia sekali juga. Nah, jadi persamaannya itu adalah ketika manusia ketika di proses pembenaran itu memang diberikan Allah hanya sekali saja, dan juga regenerasi itu juga hanya sekali saja. Jadi ada kesamaan antara regenerasi dan pembenaran. Ngerti nggak? Jadi perbedaan Kudus lah yang menjawab. Jadi apa sih perbedaan regenerasi dan pembenaran? Kalau regenerasi kan kita lahir baru, kita dapat percaya kepada Yesus melalui karya Roh Kudus. Tapi kalau pembenaran itu dosa kita yang harusnya kita tanggung itu telah ditanggung oleh Kristus, sehingga kita dibenarkan melalui ketaatan yang Kristus lakukan. Jadi begitu perbedaannya. Jadi kalau misalnya lahir baru kan kayak udah kita dulu pokoknya semua lah hal-hal bobrok kita lakukan, kita belum kenal Kristus itu siapa, terus kayak apa ya, kita masih menggunakan ini lama kita, hidup lama kita. Nah, tapi kalau misalnya kita udah dilahirbarukan, berarti kita sudah kita menggunakan manusia baru kita kenal Kristus, maksudnya kita mulai udah percaya sama Kristus. Nah, beda sama pembenaran. Kalau pembenaran tadi yang dijelaskan si Angel itu, bahwa dosa kita ditanggung oleh Kristus, dan kebenaran Kristus diperhitungkan sama kita, sehingga kita Nah, itu terjadi secara bersamaan Iya. atau duluan regenerasi? Kan kita ordo salutis kan, itu bukan urutan kronologis tapi urutan logis. Tapi kalau misal dalam urutan logis, maka yang mendahului semuanya ini adalah regenerasi gitu. Berarti terjadi secara bersamaan. Iya, Iya. berjalan seiringan mereka. Makanya bisa tadi disebut. yang pengakuan Westminster itu sudah dijelaskan kalau misalnya ini loh. Tetapi selalu didampingi oleh semua anugerah yang menyelamatkan. Jadi bukan cuma pembenaran jalan sendiri, iman jalan sendiri, tetapi selalu berdampingan, mereka berjalan seiringan. Meskipun ada yang namanya urutan logis. Tapi dia bukan panggilan efektif. Iya, Apa ulang? panggilan efektif. Kan panggilan efektif berhubungan dengan regenerasi. Iya. Ada lagi yang kurang jelas? Jadi sekian dari presentasi kami. Kiranya apapun yang kami sampaikan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kita sekalian, dan apapun aplikasinya tadi boleh kita benar-benar lakukan dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Tepuk tangan dong.